Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Zulfikar dari Universitas Indah Prasta PGRI, Fakultas FIPPS, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesi konselor. Apa aja sih pengembangan profesi konselor? Yang pertama, profesi konselor itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Pasal 1 Poin 1. Untuk dapat dijadikan konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Poin kedua, standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri. Pasal kedua, penyelenggaraan pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri, paling lambat 5 tahun setelah peraturan menteri ini berlaku. Pasal ketiga, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ada pula kualifikasi akademik konselor. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik setara 1 atau S1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi. Konselor dari perguruan tinggi penyelenggaraan program pengadaan tenaga pendidikan dan yang terakreditasi. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah: yang pertama, sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling, dan yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Ada pula kompetensi konselor yang meliputi kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai materi dan praksis pendidik. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologi serta pelaku konseli. Yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Ada juga kompetensi kepribadian yang meliputi: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Konselor juga harus meliputi kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat kerja. Yang kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Dan konselor juga harus memiliki kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai kerangka teoretik dan praksis BK. Yang kedua, dapat merancang program BK. Yang ketiga, mengimplementasikan program BK yang komprehensif. Yang keempat, menilai proses dan hasil kegiatan BK. Dan yang kelima, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Dan yang keenam, menguasai konsep dan praksis dalam BK. Dan yang terakhir, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah klien. Baik teman-teman, berikut penjelasan yang saya dapat sampaikan dalam materi kali ini, pengembangan profesi konselor. Semoga teman-teman dapat memahami akan profesi konselor, baik di dalam bidang konselor ataupun teman-teman yang ingin mengetahui profesi konselor.
Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.